Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat 1. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ada salah satu ulama yang lahir di tahun 1214 sampai 1273 Masehi, dan beliau itu bernama Imam Al-Qurtubi, tinggal di Spanyol dan pernah menuliskan kitab yang bernama Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, dan ditulis selama 8 tahun. Selama menulis kitab itu, beliau ini tidurnya sehari hanya 4 jam. Kalau kita pernah mendengarkan ada dokter yang mengatakan ideal manusia tidur itu sehari 8 jam, cukup ia untuk istirahat. Akan tetapi kalau waktu itu kita renungkan, selama itu kita tidur 8 jam dalam sehari, kemudian kita kalkulasikan sehari itu waktunya 24 jam. Kalau umur manusia itu 60 tahun, karena kita sebagai umat baginda Rasulullah itu kan umurnya 60 tahun. Baginda Rasul itu umurnya 63 tahun. Abu Bakar, Umar 63 tahun. Utsman itu umurnya 80 tahun. Jadi kita sebagai umat baginda Rasul, kalau dikalkulasikan misalkan umat manusia ini kan umurnya 60 tahun. Kalau sehari ia tidur 8 jam, kemudian umurnya 60 tahun, maka dalam waktu hidup ia 60 tahun, tidurnya itu 20 tahun. Jadi tidur 20 tahun tinggal 40 tahun. 40 tahun itu dibagi dengan kita belajar, kita bermain, bekerja mencari nafkah, kemudian rekreasi, sholat dan lain sebagainya. Kalau manusia sehari itu sholatnya hanya 5 menit sekali sholat, kemudian dikali dengan 5 kali waktu dalam sehari, dan umur kita 60 tahun, maka dalam waktu 60 tahun kita hidup, kita melaksanakan ibadah itu hanya 2 tahun. Jadi 2 tahun kita beribadah sholat untuk menaikkan rukun Islam nomor 2 itu. Makanya suatu ketika baginda Rasul itu pernah mengatakan umat manusia itu tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya. Kemudian sontak para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah kau termasuk hal demikian itu? Iya, termasuk saya, kata baginda Rasul. Demikian. Jadi umat manusia itu tidak akan masuk surga karena amalnya, akan tetapi umat manusia itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lantaran rahmat Allah lah yang menjadikan kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dibandingkan kita hanya ibadah 2 tahun, kalau seandainya Allah mengatakan ya sudah, kamu beribadah kepada 2 tahun, maka apa akan diberikan surga 2 tahun. Tidak khalidina fiha abadan. Oleh sebab itu, di dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, tidak ada sesuatu yang bisa kita unggulkan. Karena apapun yang kita lakukan itu hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belajar dari Imam Al-Qurtubi. Jadi beliau ini tidur sehari hanya 4 jam. Dengan menyelesaikan kitabnya itu,
yang ditulis selama 8 tahun. Menariknya adalah ketika Imam Al-Qurtubi ini memahami hadis yang sering kali kita dengarkan, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayyi. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Imam Al-Qurtubi ini memberikan penjelasan, penafsiran tentang hadis ini menarik kalau kita cermati. Yang pertama, futihat abwabul jannah. Surga itu ada 8 pintu. Satu pintunya itu lebarnya sama saja kita berjalan selama 40 tahun. Jadi pintu surga lebarnya kalau kita berjalan selama 40 tahun. Ada 8 pintu. Nanti di hari kiamat pintu itu akan berdesak-desakan karena banyak umat manusia yang masuk surga. Sehingga pintu-pintu itu ada yang namanya pintu ar-royan, pintu babus sholah, babus shaum. Jadi tergantung amal ibadahnya kita di mana akan memperebutkan pintu-pintu itu. Di bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Akan tetapi di luar bulan Ramadan, dari Syawal sampai Sya'ban, itu pintu surga ditutup rapat-rapat. Sehingga momentum bulan Ramadan itu menjadikan kita terdorong untuk melakukan banyak amal kebaikan. Mendorong umat manusia untuk banyak-banyak beramal. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup. Pintu neraka itu ada 7 pintu. Satu pintunya itu dijaga oleh 18 malaikat. Di bulan Ramadan, pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Di luar Ramadan, pintu neraka itu dibuka lebar-lebar. Dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, pintu neraka itu dibuka. Sehingga hal ini memberikan pesan kepada kita semuanya. Di bulan Ramadan manusia itu terdorong untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dan kita punya peluang besar untuk banyak-banyak beramal ibadah, untuk banyak-banyak menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang sering kali kita dengarkan adalah wasufidatis sayyi, yaitu setan-setan itu dibelenggu. Kalau kita memahami penjelasan Imam Al-Qurtubi ini sangat menarik Bapak Ibu. Beliau memberikan penafsiran yang pertama itu, setan yang dibelenggu itu hanya ketua-ketuanya saja. Jinnya itu ketua-ketuanya yang jahat-jahat itu dibelenggu. Sehingga dari sini mereka tidak akan cukup untuk mempunyai kekuatan menggoda umat manusia. Itu yang pertama. Apa artinya? Kalau seandainya ada sebuah pertanyaan, tapi kenapa manusia tetap melakukan kemaksiatan? Padahal setan-setan itu dibelenggu. Karena manusia masih memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu tidak bisa kita tundukkan kecuali dengan ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal dan nafsu, kemudian dipanggil akal, wahai akal, man ana, siapakah saya? Kemudian dengan taatnya akan menjawab, anta rabbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi ketika Allah ciptakan nafsu, kemudian nafsu dipanggil oleh Allah, wahai nafsu, man ana, siapakah saya? Dengan congkak dan angkuh nafsu menjawab, anta wa anta, ana wa ana. Engkau ya engkau dan aku adalah aku, kata nafsu. Kemudian Allah meletakkan nafsu di neraka dan disiksa 100 tahun hitungan akhirat. Setelah itu nafsu dipanggil lagi oleh Allah.
Kemudian diberikan pertanyaan yang sama, dan dengan congkak nafsu tetap menjawab, anta wa anta, ana wa ana. Diletakkan lagi nafsu, disiksa di neraka jahanam 100 tahun hitungan akhirat. Kemudian dipanggil, tetap sama dengan congkaknya itu. Dan yang ketiga, akhirnya nafsu diletakkan di siksaan, di mana ia tidak diberikan makan dan minum 100 tahun hitungan akhirat. Setelah itu dipanggil lagi nafsu oleh Allah, kemudian baru nafsu mengatakan dan mengakui, anta rabbi wa ana abduka. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi nafsu itu tidak bisa kita kendalikan kecuali dengan puasa. Makanya hukum nikah itu kan bermacam-macam. Bisa makruh, bisa haram, bisa halal, bisa wajib, bukan halal, wajib. Wajib bisa haram, bisa sunnah, tergantung kondisi ekonomi kita. Cuman kalau misalkan belum ada pasangan, kemudian belum ada cukup bekal untuk menikah, tapi nafsu sudah terdorong, maka dianjurkan oleh baginda Rasul untuk puasa. Jadi puasa itu menjadikan kita untuk menundukkan hawa nafsu. Makanya kalau manusia itu ketika ia tidak dikontrol hawa nafsunya, dan bahkan ia dikontrol oleh hawa nafsunya, maka bisa jadi ia lebih rendah daripada binatang. Inilah yang menjadikan manusia itu masih berbuat amal keburukan meskipun dalam puasa. Jadi jangan sekali-kali kita kambing hitamkan setan. Karena memang benar ketika bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan dibelenggunya itu hanya untuk orang yang berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Tapi untuk orang yang melanggar aturan agama, tidak mau berpuasa, maka ia masih melakukan keburukan, masih melakukan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan, jadi tingkatan iman itu ada 3 macam. Satu, kualitas iman yang selalu meningkat dan tidak bisa menurun, yaitu imannya para nabi dan rasul. Semakin diuji, maka imannya semakin meningkat. Iman yang tidak bisa meningkat dan tidak bisa menurun, iman yang tetap statis, yaitu imannya para malaikat. Dan yang terakhir adalah iman yang bisa meningkat dan bisa menurun, yaitu imannya manusia, kita sedoyo. Nah, karena kita sudah merasa sebagai al-insan manusia, maka kita harus membentengi diri untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Jangan sampai nafsu itu menguasai perilaku kita, mengontrol diri kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahkan lebih rendah daripada seekor binatang. Karena nafsu yang menguasai diri kita ketika berbuat dalam kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian berikutnya itu Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan. Jadi makna hadis di situ itu tidak hanya sebagai khobar, berita yang bisa kita serap, tapi juga bisa bermakna perintah. Apa artinya? Ketika surga itu dibuka lebar-lebar, menunjukkan perintah kepada kita agar kita selalu berbuat amal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian ketika neraka itu ditutup rapat-rapat, itu juga menunjukkan perintah kepada kita agar kita ini menjauhi yang telah dilarang oleh agama. Semaksimal mungkin kita tidak melaksanakan itu dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setan-setan itu dibelenggu. Berarti kita punya peluang untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga hari-hari kita hiasi dengan amal-amal ibadah. Makanya yang dimaksud setan di sini itu ada 2 makna, Bapak Ibu. Yang pertama al-jin, yang kedua al-insan. Jin memang sudah dibelenggu, tapi namanya manusia itu masih dalam kondisi punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu lah harus kita tunjukkan agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena kita sadar tentang hal itu semuanya, maka di dalam melaksanakan ibadah puasa ini
ada yang disebut dengan selain syahrul syam, itu juga disebut dengan syahrul tilawah, bulan yang orang-orang yang membaca Al-Quran. Disebut juga dengan syahrul maghfirah, bulannya orang-orang untuk mendapatkan ampunan. Disebut juga dengan syahrul tarbiyah, bulan yang orang-orang dalam mendidik. Apa artinya? Di sini akan kami jelaskan 3 aspek di dalam tarbiyah. Yang pertama yaitu tarbiyah ruhiyah, pendidikan spiritual. Di mana pendidikan spiritual ini puasa mengajarkan kita satu, untuk bersabar dalam hidup. Mengajarkan kita untuk bersabar. Apa artinya? Ketika manusia itu berpuasa, menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah kemudian melaksanakan ibadah puasa, maka ia akan menahan lapar dan dahaga dan juga menahan hawa nafsu. Panjenengan sedoyo sehari puasa itu menahan, Pak. Menahannya berapa jam sehari jenengan? Nanti jenengan itu dari jam 4 sampai jam 6 14 jam. Ya. 14 jam menahan lapar dan dahaga. Tapi dengan waktu yang begitu lama, hanya terbalaskan dengan minum seteguk air, makan sesuap nasi dalam waktu 4 menit. Apa artinya? Berarti kehidupan di dunia ini memang mata'ul, kesenangan yang menipu. Jadi sekejap, hanya sebatas sekejap itu kita hidup di dunia. Jadi kita menahan lapar dan dahaga selama 14 jam itu hanya terobati dengan waktu 4 menit saja. Dan itu kita lakukan dengan bersabar atas perintah yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu beribadah puasa. Kata para ulama, sabar itu ada tingkatannya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah sabar terhadap ujian, cobaan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Itu tingkatan sabar yang paling rendah. Jadi itu tingkatan sabar yang paling rendah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kesulitan hidup, tekanan hidup, penderitaan yang kita alami ini merupakan cobaan yang paling berat. Boten ini. Niki sanjake para ulama adalah bentuk sabar yang paling rendah. Makanya ketika seorang hamba itu diuji, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berpikir bahwa ujian itu merupakan bentuk sesuatu yang diberikan kepada kita dan itu yang paling berat yang kita lakukan. Padahal kalau baginda Rasulullah itu mengingatkan melalui hadis Abu Hurairah, kita mengambil referensi dari Imam An-Nawawi, dari karya beliau yang monumental yang bertajuk Riyadhus Shalihin, bab sabar, nomor hadis 39 halaman 27. Baginda Rasul dawuh, "Mayuridullahu bi khairan yusibhu bih." Barang siapa yang telah Allah kehendaki kebaikan terhadap dirinya, maka Allah berikan ujian. Jadi bentuk ujian itu Allah menginginkan kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kita tidak menyadari itu. Terkadang kita berpikir, manusia berpikir ketika Allah uji, berarti Allah itu tidak suka kepada kita. Sehingga Allah berikan ujian itu, ya Allah, kok berat sekali ujian yang kita hadapi. Padahal maksud Allah itu bukan ngoten. Jadi Allah itu memberikan ujian karena Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Seperti halnya hadis yang lain, "Mayuridullahu bi khairan yufaqihu fid-din." Kan ada di situ. Belakang yang berbeda. Yusibhu bih dengan yufaqihu fid-din. Jadi ketika Allah kehendaki kebaikan, tidak hanya Allah berikan kefahaman agama, tapi Allah juga berikan ujian. Dan ujian ini kita harus bersabar menghadapi hal itu semua. Dan kesabaran ini kita dapatkan juga dari pendidikan dari puasa tadi. Bersabar untuk menahan lapar dan dahaga. Implementasinya kita juga mampu untuk bersabar menjalani kehidupan ketika berada di dunia. Bahkan
di hadis yang lain dari Anas bin Malik, hadis nomor 43, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah telah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ajala, Allah akan mensegerakan lahu baginya al-uqubata fid dunya, yaitu penderitaan, siksaan kepada hambanya selama ia di dunia. Ini kata baginda Rasul dahulu. Jadi penderitaan, kesulitan, siksaan itu ketika Allah berikan di dunia, berarti itu menunjukkan Allah telah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Pernah nggak kita berpikir semacam itu, Bapak Ibu? Atau justru kita lalai kemudian menjadikan hal itu marah sama Allah, akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, dan apabila Allah telah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, amsaka, maka ia akan dibiarkan anhu bidambihi, dibiarkan begitu saja dengan berlarut-larut di dalam berbuat dosa. Jadi kalau kita merasa bahwa ada saudara kita yang tetap berlarut-larut dalam berbuat dosa dan dalam kondisi sehat walafiat, tidak pernah merasakan kesulitan dalam hidup, ekonominya lancar-lancar saja, pangkat jabatannya naik terus, kehidupannya tidak pernah merasakan kesulitan, penderitaan, berarti itu bisa jadi Allah menghendaki keburukan kepada dirinya. Karena dengan kondisi semacam itu, ia mampu untuk melakukan kemaksiatan dan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai dipenuhi. Apa yang memenuhi itu? Yaitu siksaan pada hari kiamat. Lantaran dosa yang ia lakukan berlarut-larut dan tidak kunjung berhenti karena Allah menghendaki keburukan pada dirinya, maka ia nanti di hari kiamat akan diberikan balasan yang lebih besar. Jadi melalui hadis ini, dua hadis ini kita mempunyai bekal bahwa kesulitan hidup yang kita alami itu menunjukkan Allah ini senang kepada kita, menunjukkan Allah ini menghendaki hambanya untuk lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ujian yang paling rendah kata para ulama itu adalah seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah ujian yang kedua, yaitu menjalankan perintah agama, taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Allah, kita jauhi. Itu bentuk sabar yang nomor 3. Dan sabar yang paling tinggi itu adalah ketika apa? Ketika kita berdakwah. Itu sabar yang paling tinggi. Panjenengan nasihati istri, panjenengan nasihati tetangga, kawan, mengajak untuk berbuka puasa, kemudian ditolak, dihina. Itu bentuk dakwah yang paling tinggi ketika kita bersabar, kata para ulama. Nilainya itu luar biasa, Bapak. Jenengan tadi kesini lihat jalan raya itu macet Kertosono hari Ahad. Padahal Ahad yang lalu bukan belum ini. Hari Senin dia boleh. Tapi ini macet. Coba yang ikut kajian berbuka puasa dibandingkan yang kajian di pasar, Indomaret, supermarket. Lebih banyak di pasar, Pak, daripada di masjid. Banyak takjil diburu, tapi ketika di masjid lebih sedikit. Nah, jenengan punya inisiatif untuk dakwah, untuk ngajak, ditolak. Itu bentuk sabar yang paling tinggi kata para ulama. Di kitab ini juga dijelaskan ketika baginda Rasulullah itu berdakwah di penduduk Taif, kemudian ditolak, kemudian dilempari batu sampai gigi geramnya berdarah. Datanglah malaikat Jibril dengan malaikat penjaga bukit, ditawari kepada Nabi Muhammad, wahai baginda Rasul, angkatlah kedua tanganmu ke atas langit, berdoalah engkau kepada Allah, maka aku akan timpakan bukit ini ke dalam penduduk Taif. Tapi apa yang dikatakan baginda Rasul? Bukan demikian. Coba kalau jenengan misalkan ketika dakwah dicaci, dihina,
direndahkan martabat. Kalau ditawari semacam itu, ya apa? Ditawari, wis parani ae, pateni ae, pasti ngotot. Diajar rame-rame, pasti ngotot. Karena dihina martabat. Bahkan dilempari batu sampai di geramnya berdarah. Tapi baginda Rasul bukan ngotot. Bahkan beliau menolak permohonan itu, permintaan itu. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui tentang. Dan saya berharap suatu saat nanti ada generasi penduduk Taif yang berzikir kepada Engkau, yang mengagungkan nama Engkau dan selalu mengingat nama. Itu dakwanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di akhirnya beliau mengatakan, dan hal ini dikutip oleh para ahli tasawuf, fa in lam yakun bika ghadabun falam ubali. Ya Allah, setelah ini Kau letakkan aku dimanapun aku berada, dihina, dicaci, dimaki, dan bahkan disingkirkan sekalipun, hamba ridho ya Allah, asalkan Engkau tidak marah terhadap. Tidak marah terhadap. Inilah cerminan bagaimana kesabaran baginda Rasul di dalam dakwahnya. Sampai-sampai baginda Rasul meskipun diperlakukan semacam itu, beliau tetap bersabar. Bapak Ibu rahimahullah, bismillah kita belajar sabar di dalam menjalankan ibadah puasa, dari menahan lapar dan dahaga, dari menahan hawa nafsu kita, dari menahan amarah kita, sehingga ketika kita di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di luar pasca Ramadan, tercermin sikap kita, spiritualitas kita, ruh kita tentang kesabaran itu mampu tercermin di dalam diri kita masing-masing. Karena bentuk sabar yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, jenengan ngoten niku nggih, rasa sabar mboten ketika menghadapi kehidupan. Jangankan ngoten, termasuk gada yuga. Ngeten iki disanjangi halus mboten saged. Pasti jenengan marah-marah nggih napa mboten. Nek sabaripun jenengan pas mboten marah. Dilus, dipeluk jugane, kemudian disanjangi. Lah ngeten iki nek enten lare alit mboten usah dilarui, pun kesane mawon. Paling enggak disanjangi mawon pelan-pelan, tapi jangan sampai dilarang. Agar anak kecil ini nyaman di masjid, Bapak Ibu. Kerasan di masjid. Kalau seandainya anak kecil semuanya di masjid kemudian kita marah-marahin, mboten kerasan di masjid, Pak. Dan mboten purun balik malih. Nek kula ngoten niku pun kersane mawon. Penting nek terlalu rame nggih disanjangi halus. Mboten usah dimarahi, mboten usah dibentak, pun kersane. Kalau ngajak juga nate menu berbuka puasa ngoten niku dilarui. Akhirnya kalau jam balik mboten purun. Padahal kita mendidik agar anak kita itu kerasa di masjid. Biar nyaman di masjid, kerasa di masjid. Mboten kerasa ten pasar, ten tempat keramaian, main-main, mboten. Jadi memang sabar itu sulit. Makanya kata baginda Rasul, balas sabar itu luar biasa, Bapak. Kalau kita melihat Imam An-Nawawi mengutip salah satu firman Allah di dalam surat Al-Quran tentang sabar, Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu tanpa batas. Makanya di ayat yang lain juga Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tidak hanya mendapatkan pahala tanpa batas, ya, tapi juga Allah itu selalu bersanding dengan orang yang bersabar. Karena waktunya sudah habis, mohon maaf apabila ada kalimat yang tidak berkenan terhadap hati panjenengan sedaya. Saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.